Oke guys, jadi film Slank Gak Ada Matinya merupakan film drama Indonesia yang dirilis pada tanggal 24 Desember tahun 2013 yang berdasarkan kisah asli yang menceritakan band rock legendaris Indonesia yaitu Slank yang bersinar di era 90-an. Film tersebut diperankan oleh Adipati Dolken sebagai Bim Bim, Ricky Harun sebagai Kakak, Ajun Perwira sebagai Rido, Aron Ashab sebagai Ivanka, dan Deva Mahendra sebagai Abdi. Di dalam pembuatan film ini telah melibatkan ribuan slankers dari seluruh penjuru tanah air sebagai tanda dukungan atas kenangan idola mereka. Bagi yang belum tahu, Slank adalah band yang dibentuk oleh Bim Bim pada tanggal 26 Desember tahun 1983. Pada awalnya band ini hanya fokus untuk mengcover lagu-lagu rock yang ada, khususnya lagu dari band Rolling Stone yang sedang masyhur. Namun pada akhirnya mereka membuat lagu sendiri dan merilis album pertamanya pada tahun 1990 yang berjudul Sweet Sweet Hehe. Nama Slank pun merupakan plesetan dari sebutan orang-orang kepada mereka, yaitu bocah slengean. Proses demi proses band Slank pun menyebar hingga luar dan di dalam tanah air juga. Ia pun semakin terkenal hingga pada tahun 1996 saat merilis album ke-6, ketiga anggota Slank yaitu Bongki, Indra, dan Pai pun keluar karena sikap Bim Bim dan Kakak yang kecanduan narkoba. Kemudian Reynold yang menggantikan posisi gitaris untuk menyelesaikan album ke-6 dan memulai tur keliling 30 kota. Namun belum sempat menyelesaikan turnya, Reynold pun keluar karena tak tahan dengan Bim Bim dan Kakak yang masih kecanduan narkoba. Singkat cerita, di awal film kembali di Jalan Potlot, yaitu kediaman dari Bim Bim dan juga markas Slank, di mana Bim Bim, Kakak, dan Ivanka sedang menunggu kedua gitaris baru yaitu Rido dan Abdi yang baru saja datang dari Amerika. Awalnya Slank pun ingin bubar karena kekurangan personil, khususnya gitaris. Namun datang banyak surat dari para fans yang kecewa kalau Slank bubar. Bahkan salah satunya bertuliskan ancaman, yaitu "Lo jangan kurang ajar ya Bim. Kalau Slank sampai bubar berarti itu salah lo. Gue tulis surat ini pakai darah. Jangan sampai gue tulis surat berikutnya pakai darah lo." Mereka berlima pun berjanjian di rumah Bim Bim, termasuk Kakak yang kesulitan OTW gara-gara diganggu oleh Penny yang tergila-gila olehnya. Padahal saat itu Kakak sudah mempunyai istri. Sesampainya di kediaman Bim Bim, mereka pun langsung cek sound untuk mengetes skill kedua gitaris tersebut. Dan akhirnya Rido dan Abdi pun diputuskan ikut tur oleh Bim Bim. Mereka berlima pun akhirnya berangkat untuk melanjutkan tur konsernya. Dan gaya mereka diubah oleh pengarah gaya yang bernama Nadine. Di konser pertamanya saat tampil di siang hari, Bim Bim yang melihat ada penonton fanatik yang mengacungkan jari tengahnya dengan maksud bergaya. Namun Bim Bim merasa dihina dan langsung turun memukuli penonton tersebut. Sepulang konser, akhirnya penonton tersebut datang dan meminta maaf sambil memuji kedua gitaris barunya. Di konser berikutnya, Rido berencana untuk membanting gitarnya yang telah disiapkannya agar suasana semakin ramai. Tetapi pada saat membanting gitarnya, pecahan gitarnya pun terkena gitar aslinya yang mahal tersebut. Kemudian sepulang konser mereka mampir di diskotik untuk minum-minum sejenak. Di bar, Bim Bim bertemu dengan manajer diskotik yang diperankan oleh Bim Bim asli. Juga Abdi yang bertemu dengan orang di toilet yang juga diperankan oleh Abdi sendiri. Pada konser selanjutnya, ketika sedang meminta jatah bayaran kepada sang ketua panitia bilang bahwa uangnya sudah dibawa kabur. Namun pada akhirnya dibayar menggunakan sedan BMW miliknya. Akhirnya dengan kedua gitaris tambahan, tur pun berhasil selesai pada tahun 1997 dengan konser terakhir di Ancol. Saat pamitan, Bim Bim pun memberikan kaset lagu pada Rido sambil menawarkan untuk mengisi instrumen gitarnya. Lagu tersebut adalah lagu Poppy's Land Memory, salah satu lagu dari album ke-7 Slank. Akhirnya mereka pun
memutuskan untuk membuat album ke-7 dengan lagu utama yaitu Balikin, yang kelak akan menjadi album kebangkitan Slank. Kemudian saat konferensi pers perilisan album ke-7, mereka meresmikan Abdi dan Rido sebagai personil tetap Slank dengan formasi baru yang ke-14. Mereka berhasil membuktikan kalau Slank gak akan bubar meski banyak ditinggal personilnya yang dulu. Album ke-7 pun sukses melesat dengan 1 juta kopi dalam waktu 1 minggu dan meraih banyak penghargaan seperti lagu rock terbaik AMI Awards 1998 untuk lagu Balikin, dan album 7 sebagai album rock terbaik juga. Namun di sisi lain, Bunda Yvette yaitu Ibunda Bim Bim semakin khawatir terhadap nasib anaknya dan kawannya yang kecanduan narkoba, yang akan menghancurkan karir mereka dan juga hidupnya juga. Slank pun membagikan duit royaltinya untuk masyarakat yang membutuhkan, juga digunakan oleh Bim Bim dan kakak untuk membeli narkoba lagi. Dan akhirnya Abdi dan Rido pun tahu kalau teman-teman mereka adalah pecandu narkoba. Namun mereka berdua tidak ingin mengusiknya. Sepulang dari diskotik dengan Bim Bim dan kakak yang sedang mabuk, mereka berlima kebingungan karena duit mereka habis apabila digunakan untuk ongkos menuju ke hotel. Namun tiba-tiba ada segerombolan anak Vespa, dan anak Vespa tersebut menawarkan tumpangan kepada mereka dan mengantar mereka berlima ke hotel dengan Vespanya. Sesampainya di hotel, mereka dijegat oleh satpam hotel yang diperankan oleh kakak yang asli. Namun kakak yang sedang mabuk malah membuat kekacauan di hotel, yang membuat satpamnya kewalahan. Dan akhirnya mereka diusir oleh manajer hotel yang diperankan oleh Rido yang asli. Dan barang-barang mereka sudah dirapihkan. Mendengar itu, kakak dan Ivanka langsung ngibrit ke kamar untuk mencari barangnya, yaitu narkoba. Namun seorang cleaning service yang telah membereskan kamarnya memberikan barangnya kepada kakak dan Ivanka. Cleaning service tersebut diperankan oleh Ivanka yang asli. Hari demi hari pun berlalu. Saat konser berikutnya, Bim Bim, kakak dan Ivanka memutuskan untuk cabut di tengah-tengah konser karena sang panitia tidak memberikan narkoba untuk tambahan royaltinya dan meninggalkan Rido dan Abdi yang kebingungan. Dan di konser selanjutnya, Slank diminta untuk tidak ditampilkan di akhir acara karena ada band lain yang ingin tampil di puncak acara. Namun tak disangka, saat Slank selesai tampil, para penonton langsung pulang begitu saja, meninggalkan band yang tersisa. Di kemudian hari, di zaman reformasi tahun 1998, Slank pun berniat untuk membuat lagu yang mengkritisi pemerintah. Sebelum masuk ke studio, Bim Bim melirik seorang gadis cantik, yaitu salah satu fansnya. Tepat seusai Pak Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya, Slank pun merilis albumnya yaitu Mata Hati Reformasi dan menuai banyak kesuksesan di sana, apalagi dalam rangka menyambut reformasi. Namun konflik pun dimulai ketika Bunda Yvette, bundanya Bim Bim, menemukan sebungkus narkoba di studio dan langsung menegur anak-anak karena semakin khawatir akan nasib mereka. Apalagi mereka ingin berangkat untuk tur. Dan Bim Bim pun akhirnya mengajak ibundanya untuk ikut tur agar tak merasa khawatir. Namun ketika di dalam perjalanan turnya, ketika ingin beranjak konser, Ivanka, Bim Bim dan kakak pun tak sadarkan diri akibat terlalu mabuk. Dan ketika dibujuk oleh ibundanya dan Abdi untuk berangkat, Bim Bim malah membentak mereka dan mengusirnya. Bim Bim pun merasa kalau Abdi dan Rido membencinya karena kecanduan narkoba. Sampai akhirnya Bim Bim bertengkar dengan Rido di restoran dan berhasil dilerai. Rido pun berniat keluar dari Slank, namun Abdi yang masih percaya pada Slank membujuk Rido agar tetap tinggal dan membujuk Bunda Yvette agar tak hilang harapan kepada anak-anak. Ketika hampir memasuki tahun 2000, Slank diundang untuk tampil di Jepang dan Bim Bim, kakak juga Ivanka berniat untuk berhenti dari kecanduannya agar Slank bisa bersatu kembali dan membuat album baru. Slank pun berniat membuat rekaman album baru di Pantai Lebak, Banten. Sebelum berangkat, Bim Bim bertemu dengan fans gadis yang pernah diliriknya di luar studio dan mengajaknya untuk ikut rekaman ke pantai. Nama gadis tersebut adalah Reni. Slank pun berhasil merekam 40 lagu untuk mempersiapkan album barunya. Dan Bim Bim pun akhirnya jatuh cinta kepada Reni. Ketika pulang, Bunda Yvette menyuruh Bim Bim, kakak dan Ivanka untuk ikut rehabilitasi yang dipandu oleh Pak Teguh. Dan juga Bim Bim meminta restu ibunda untuk menikahi Reni. Dan akhirnya pun direstui oleh ibunda.
Akhirnya Bim Bim, Kakak dan Ivanka pun direhabilitasi oleh Pak Teguh dan diberi obat kapsul untuk 4 hari. Mereka bertiga berjuang untuk melawan nafsu candunya dengan dibantu oleh Bunda, Abdi, dan Rido. Bunda Yvette juga menyuruh polisi untuk berjaga di potlot agar tak ada bandar yang masuk. Perjuangan mereka bertiga pun sangat kritis, dimulai dari Kakak yang kejang-kejang badannya, Ivanka yang mengamuk-amuk di kamarnya, dan Bim Bim yang memaksa untuk membeli narkoba lagi, hingga akhirnya bisa dihentikan. Jadi mereka bertiga ini sedang mengalami masa sakau, yaitu sakit karena putau. Karena tidak mengkonsumsi lagi, badan mereka pun akhirnya sakit-sakit dan hanya bisa sembuh ketika mengkonsumsi narkoba putau lagi. Jangan dicontoh ya guys. Akhirnya mereka berlima pun bisa melanjutkan hidupnya dan bangkit kembali. Kakak memutuskan berpisah dari April, istrinya yang masih kecanduan, dan berjumpa dengan Natasha yang sudah memiliki kekasih, yang kemudian berhasil dinikahinya. Abdi yang telah berumah tangga dengan Nita membesarkan putri mereka yang bercita-cita menjadi musisi seperti Abdi. Rido yang baru berpacaran 3 hari dengan Oni memutuskan untuk menikah, yang sempat membuat ibunda Oni kaget. Ivanka juga memutuskan melamar Putri, tetapi diberi syarat oleh ayah Putri untuk menghatamkan Al-Quran. Dan dengan dipandu oleh Ustadz Yusuf Mansur, maka hatamlah Ivanka. Slank pun membangun panti rehabilitasi untuk pecandu narkoba, khususnya untuk para slankers agar masyarakat bersih dari narkoba. Dan Slank pun berhasil bangkit kembali dengan menjunjung prinsip baru, yaitu slang yang baru, slang yang bersih dari drugs. Jadi, poin penting yang dapat kita ambil dari film Slank Gak Ada Matinya adalah hindarilah narkoba. Karena narkoba akan menghancurkan kesehatan kalian. Dan narkoba juga akan menghancurkan hidup Anda. Menghancurkan uang Anda, fisik, dan jati diri Anda. Kuatkanlah prinsip kalian, meski kawan-kawan kalian ada yang pemakai. Contohlah seperti Abdi dan Rido, mereka tidak ikut-ikutan untuk memakai narkoba. Justru mereka berdua malah membantu kawannya yang pemakai narkoba untuk berhenti dari narkoba. Jadi, stop narkoba bro.